Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu di pertemuan kedua yang menggantikan hari Sabtu lalu pada saat posisi saya sedang ada di bandara mau ke apa perjalanan ya. Saya mohon maaf tidak bisa hadir waktu minggu lalu di media Zoom ya. Oke, saya sudah kirimkan seperti halnya beberapa minggu lalu sudah saya sampaikan terkait dengan tugas untuk kelompok itu di minggu depan sudah paparan hari Sabtu yang akan datang itu paparan untuk kelompok satu. Jadi hari Sabtu ini masih saya yang menyampaikan materi. Nanti materinya terkait dengan tugas-tugas ataupun juga teknik penulisan karya ilmiah untuk eh, pertama sajian dalam diskusi, yang keduanya adalah untuk persiapan UTS dan UAS. Karena nanti untuk UTS dan UAS saya akan memberikan tugas pada Anda berupa penulisan artikel yang harus terpublikasi gitu. Nah, sebagai pengantar saya untuk pada Anda bisa lihat di slide ini. Saya tampilkan slide yang terkait dengan bagian untuk kelompok dari mulai kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 14 ya, kalau tidak salah. 12. 12. Jadi setiap Anda itu akan mendapatkan materi ini yang akan disajikan dalam setiap kali pertemuan. Dan untuk tiap penulisannya itu penulisannya seperti hanya menulis book chapter ya, book chapter. Anda silakan tulis dalam bentuk book chapter itu menggunakan stylenya penulisan gaya apa tipe 7 kalau dalam menggunakan Mendeley atau Zotero. Saya berikan ketentuan seperti berikut. Kertasnya A4 kalibri 12, kemudian ketentuan konversinya 1 spasi 4433, minimal 20 lembar. Berarti minimal 20 lembar lebih boleh. Tapi tentu lebih juga harus sesuai dengan substansinya. Jangan banyak tapi tidak sesuai dengan substansi. Kemudian di sini ada keterangan hindari penulisan seperti ini. Karena memang ini tidak termasuk pada kategori pengutipan berdasarkan tipikal style apa tipe 7 ya. Nah, harusnya seperti ini. Ini yang ada warna kuning. Jadi ini kutipannya dulu, kemudian di sini rujukannya. Ya. Dan menggunakan Mendeley atau menggunakan Zotero. Boleh. Begitu. Kalau kelompoknya sudah dibagi belum? Sudah, Bapak. Sudah ya? Oke. Nah, untuk nanti paparan ada yang 1 orang, ada yang 2 orang. Karena memang jumlah kelas Anda kan ada yang terbatas ya. Ada yang jumlahnya berapa? 19, ada yang berapa tuh? Coba kita lihat. Ini untuk kelas MPI non-reg A itu ada 19, kemudian non-reg B ada 17. Mudah-mudahan ini orangnya sudah pada ngisi KRS semua, jadi datanya sudah langsung tercover ya. Oke. Nah, kemudian untuk menambah materi Anda, saya sudah kirimkan buku-buku ya, atau saya juga sudah kirimkan link untuk Anda mendapatkan buku secara gratis yang itu mudah-mudahan bisa membantu Anda dalam menulis judul artikel. Di sini saya juga sudah download beberapa buku, kurang lebih ada berapa ini ya? Ada 23 buku. Kemudian kalau dilihat dari artikel
Saya juga sudah download beberapa artikel, bahkan ada yang artikel terindeks Scopus juga sudah saya download. Kalau Anda membutuhkan, mungkin saya nanti bisa kirimkan untuk Anda agar Anda bisa mendapatkan materi yang lain juga di hasil downloadan. Oke. Eh, dari keseluruhan materi tentang manajemen strategik yang ingin saya sampaikan pada Anda sebelumnya, pastikan bahwa narasi yang digunakan dalam membahas manajemen strategik itu adalah bahan yang diarahkan pada manajemen strategik di lembaga pendidikan. Karena kalau Anda baca dari berbagai referensi terkait manajemen strategik, rata-rata itu diarahkannya kepada persoalan bisnis atau perusahaan atau lembaga profit yang itu biasanya memang memerlukan strategi-strategi tertentu dalam manajemennya agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar terkait dengan produk yang mereka hasilkan. Sementara yang kita pelajari di manajemen pendidikan Islam di prodi kita itu adalah bagaimana mengambil nilai-nilai positif dari kerangka manajemen strategik itu untuk di lembaga pendidikan Islam. Ini tolong dipahami dulu apa ya sebutnya eh, core values yang ada dalam mata kuliah manajemen strategik itu adalah hal-hal yang positif yang terdapat dalam manajemen strategik yang dapat diimplementasikan dalam uh, manajemen lembaga pendidikan gitu. Jadi jangan sampai nanti Anda memberikan banyak contohnya itu dari contoh-contoh yang sifatnya bisnis. Kalaupun ada silahkan satu dua, tapi nanti berikan contoh-contoh yang lain yang mungkin Anda bisa ambil dari apa dari artikel jurnal ataupun dari laporan-laporan penelitian yang itu bisa memperkaya hasanah dari aktivitas Anda dalam mengambil contoh yang ada di lembaga pendidikan Islam. Saya akan berikan sedikit ilustrasi, Bapak Ibu. Kalau saya share screen di sini, kemudian saya ngambil di Google, contoh nih, di Google Scholar. Di sini ada, kalau saya tulis manajemen strategik di madrasah, untuk halaman satunya, nanti Anda akan temukan kebanyakan penjelasannya adalah bagaimana manajemen strategik itu terkait dengan peningkatan mutu madrasah. Ini satu. Kemudian nanti bagaimana kepala madrasah menerapkan manajemen strategik juga. Kemudian di sini ada penerapan manajemen strategik dan peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Nah, maksud saya, ilustrasi dari contoh yang Anda berikan nanti itu diambil dari hal-hal seperti ini. Gitu. Ya. Saya juga sudah coba lakukan. Kalau misalkan Anda ingin yang berbahasa Inggris, tinggal ini ganti saja. Contoh ya. Kalau mau dipakai in school, ini bisa tuh. Seperti ini. Strategic Management for School Development, Leading Your School's Improvement Strategy. Ini adalah sebuah buku yang bukunya sudah saya sampaikan pada Anda. Saya sudah kirim beberapa buku belum? Sudah ya? Hah? Belum, Bapak. Belum? Kalau Belum, Pak. belum, coba kalau belum saya kirim dulu deh biar nggak lupa. Di grup ya. Eh, saya kirimkan lewat link aja dulu dah. Bentar. Mana ya? Hmm. Sebentar. Nanti dari data ini silakan Anda untuk apa? Copy, download semua filenya untuk dijadikan sebagai bekal.
Sabar dulu, saya kirimkan dulu linknya. Oke, karena saya kirim dulu linknya. Ini bukunya sedang proses download, tapi linknya sudah saya kirim nih. Silakan Anda lihat nanti di grup sudah saya kirim linknya. Itu buku-buku yang berbahasa Inggris. Ini sedang proses upload dulu ya. Ditunggu saja nanti. Ini ada 23 buku yang bisa digunakan untuk Anda bahan dalam penulisan tugas-tugas, termasuk juga nanti untuk penulisan artikel. Ya. Oke. Ya, nanti tolong ke PJ-nya, saya minta dikirim daftar nama tiap kelompok untuk nanti saya masukkan ke dalam agenda saya agar nanti pada saat tampilan tidak berbeda-beda satu dengan yang lainnya, ya. Tidak ada yang mendahulukan yang belum atau misalkan yang tidak bisa nanti bisa belakangan, enggak. Jadi harus sesuai dengan yang tertera di dalam jadwal yang dibuat oleh PJ sendiri. Gitu. Nah, saya akan coba untuk membantu Anda membuat sebuah wawasan baru terkait dengan penulisan artikel. Walaupun saya juga yakin Anda juga sudah pernah oleh dosen di semester 1 kemarin untuk diarahkan dalam penulisan artikel dan dipublish oleh Anda kepada jurnal. Pertama ingin saya sampaikan bahwa manajemen pendidikan Islam atau prodi MPI ini adalah prodi yang menekankan pada keinginan agar Anda memiliki kemampuan-kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial ini salah satunya ditunjukkan dengan kemampuan Anda memiliki leadership, ya, memiliki leadership. Maka kalau ditanya sebetulnya prodi MPI ini arahnya nanti kemana? Nah, kalau Anda membaca target dari capaian lulusan yang terdapat di dalam sebutnya ini nih. Anda bisa lihat tampilan slide saya. Nih, di sini ada standar kompetensi lulusan atau SKL, kemudian ada capaian pembelajaran lulusan untuk program studi jenjang sarjana ataupun juga magister. Ini saya akan coba klik tulisan manajemen pendidikan Islam. Sini ada untuk prodi jenjang sarjana, kemudian nanti ada untuk prodi jenjang magister. Ini program sarjana. Ini sarjana ya. Nah, ini magister, halaman 81. Nah, ini. Bapak Ibu bisa lihat di sini, profil lulusan dari prodi magister pendidikan manajemen pendidikan Islam. Di sini ada penjelasan profil utama lulusan prodi manajemen pendidikan Islam ada jenjang magister
atau S2 adalah pertama manajer, yang kedua peneliti, dan yang ketiganya konsultan. Ini 3 profil lulusannya. Jadi Anda itu harus memiliki karakteristik dari seorang manajer, peneliti, dan juga konsultan. Nah, kemudian di sini ada penjelasan yang mampu mengembangkan teori-teori manajemen pendidikan Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian, serta menghasilkan karya kreatif, inovatif, dan teruji melalui pendekatan inter atau multidisipliner, serta terpublikasikan dan memperoleh pengakuan nasional dan internasional. Ini, jadi kalau misalkan tadi ditanya, Pak, kenapa kok dari sisi penulisan untuk UTS atau UAS harus artikel ilmiah, kemudian untuk paparan nanti pada saat presentasi juga harus dalam bentuk book chapter dan lain-lain. Ini karena capaian yang ingin ditargetkan oleh prodi kepada Anda harus memiliki karakteristik ini. Seorang manajer, peneliti, dan konsultan. Paling tidak, pada saat Anda nanti setelah lulus jadi magister di UIN ini, maka Anda memiliki kapasitas untuk menjadi manajer, kapasitas untuk menjadi peneliti, dan kapasitas menjadi seorang konsultan. Nah, ketika bagaimana deskripsinya? Manajer itu deskripsinya adalah seorang magister pendidikan itu mampu merencanakan, mengelola, dan mengembangkan lembaga pendidikan Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Makanya kalau Anda lihat mata kuliah yang diajarkan itu salah satunya ini ada dalam targetan pencapaian profil lulusan sebagai manajer. Termasuk mata kuliah di manajemen strategik. Jadi kalau ditanya, apakah manajemen strategik ini mata kuliah yang mengarah pada profil lulusan yang diharapkan oleh prodi? Jawabannya iya. Gitu. Karena di sini ada manajer pendidikan yang mampu merencanakan, mengelola, dan mengembangkan. Gitu. Kemudian, untuk bisa mencapai profil lulusan tadi, paling tidak juga harus dilakukan cara-cara yang sifatnya akademis, yang itu dilakukan untuk pencapaian dari profil lulusan tadi. Ketika di sini ada profil lulusan sebagai seorang peneliti, apa deskripsi dari profil itu? Profilnya adalah, deskripsinya adalah magister pendidikan yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mempublikasikan, serta mengelola hasil penelitian dalam bidang manajemen pendidikan Islam, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir, berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Di sini sudah sangat jelas. Kemampuan merencanakan dan melaksanakan dan mempublikasikan, serta mengelola hasil penelitian dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Jadi kalau saya ataupun dosen-dosen di prodi Anda mengarahkan Anda untuk melakukan riset, itu adalah karena memang Anda harus memiliki profil dari seorang peneliti. Ya. Kemudian yang ketiga, profil lulusan yang diharapkan oleh prodi dari prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam ini adalah konsultan. Apa itu konsultan? Konsultan itu maksudnya adalah, di sini deskripsinya, magister pendidikan yang memiliki kemampuan menganalisis dan memecahkan problematika manajemen pendidikan Islam, berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Karena hal inilah kemudian ada karakteristik yang dimiliki oleh mahasiswa pasca di UIN ini adalah bagaimana dia itu bisa menjadi problem solver khususnya dalam bidang manajemen pendidikan Islam ketika dia memiliki kemampuan menganalisis. Dia memiliki juga kemampuan untuk memecahkan problematika yang terdapat di lembaga pendidikan. Bagaimana seorang konsultan bisa memberikan solusi-solusi itu. Nah, tentu untuk bisa agar magister ini memiliki kapasitas yang mumpuni dalam memberikan solusi tersebut, dia perlu melakukan banyak riset tentunya. Dan risetnya ini harus dilakukan oleh yang bersangkutan dengan berlatih melakukan penelitian ke lapangan, kemudian melakukan mini research, lalu melakukan tahapan-tahapan penelitian yang benar sesuai dengan jenis penelitiannya,
lalu dia mencari akar masalahnya apa berdasarkan wawancara, observasi, atau studi dokumentasi, kemudian juga menganalisis, mengolah data dulu. Jadi setelah mengumpulkan data, mengolah data, lalu menganalisis datanya. Dari menganalisis kemudian dia menginterpretasikan data itu dengan teori-teori yang sudah ada, sehingga dia akan menemukan solusi dari apa yang terjadi di lapangan itu untuk dijadikan bahan rekomendasi kepada lembaga agar solusinya bisa diberikan dan bisa menjadi bagian dari cara menghadapi persoalan-persoalan itu. Karena pendekatannya ilmiah, maka yang diharapkan mahasiswa pun harus memiliki kemampuan meneliti tentunya. Nah ini repotnya di kita, kalau mahasiswanya tidak banyak mau meneliti karena memang background pendidikan dan juga bekal metodologi penelitiannya terbatas, hal ini akan sedikit banyaknya terganggu. Karena dia tidak tahu bagaimana kalau menjadi seorang peneliti itu dia harus ke lapangan, dia harus melakukan riset-riset yang sifatnya akademis, tuntutannya harus secara rasional dan juga harus secara empiris contohnya. Nah, ini menjadi bagian penting dari proses yang harus dilalui oleh seorang calon magister manajemen pendidikan Islam. Jadi mohon diingat bahwa posisi Anda sebagai mahasiswa di magister manajemen pendidikan Islam ini memiliki tuntutan yang luar biasa. Anda itu diminta untuk menjadi solusi terhadap problematika yang terjadi di lembaga pendidikan Islam, termasuk juga Anda menjadi peneliti untuk di lembaga pendidikan Islam, kemudian Anda juga menjadi manajer di lembaga pendidikan Islam. Maka kalau hari ini Anda memiliki aktivitas yang sudah terlibat di dunia lembaga pendidikan, saya pikir ini sudah positif ya arahnya, karena Anda juga sedang belajar bagaimana menelaah, mengamati persoalan yang ada di tempat Anda sendiri. Gitu. Nah, ujung-ujungnya nanti ketika Anda sudah semester 3, lalu Anda masuk pada proses akhir dari perkuliahan ini, yaitu harus melakukan pembuatan proposal penelitian, lalu Anda menseminarkan proposal itu, mempertanggungjawabkan usulan penelitian Anda, lalu di situ Anda diberikan sebuah surat keputusan yang isinya adalah daftar nama pembimbing dan juga judul yang sah untuk dilanjutkan dalam penelitian, dan Anda harus melakukan penelitian yang sesungguhnya. Dalam artian sesungguhnya itu Anda melakukan riset untuk menuntaskan perkuliahan Anda sebagai tujuan akhir dari pencapaian magister, yaitu harus melakukan penelitian. Setelah penelitiannya selesai, kemudian dilakukan proses pengolahan, analisis, penulisan hasilnya, lalu kemudian dibimbingkan dengan pembimbing. Prosesnya kemudian setelah selesai, Anda mendaftarkan untuk sidang dan setelah itu selesai. Jadi akhirnya boleh saya katakan, apa yang terjadi dalam pengalaman Anda berkuliah semester 1, 2, dan 3 kelak, itu adalah proses latihan untuk Anda memudahkan menyelesaikan tugas akhir sebetulnya. Jadi jangan Anda pikir bahwa ketika Anda dapat tugas-tugas ini adalah bentuk dari kesewenang-wenangan dosen. Bukan, sama sekali tidak. Justru ini adalah cara di mana dosen memberikan jalan kepada Anda, kemudahan agar nanti pada saat Anda mengerjakan tugas akhir, Anda sudah tidak kaget lagi untuk mengerjakan penelitian ini. Maka dari mulai sekarang, mumpung semester 2, karena mungkin sudah ada mata kuliah metodologi penelitian juga ya, coba dari mulai sekarang, Anda bisa menelaah kira-kira bagian mana dari manajemen pendidikan secara umum yang dapat saya teliti untuk saya kemudian telaah lebih lanjut dalam penelitian tesis. Nah, manajemen strategik itu bisa Anda gunakan salah satunya untuk dijadikan tema penelitian Anda sebetulnya. Nah, tentu harapan saya ketika berbicara tentang mata kuliah manajemen strategik atau mata kuliah lain, seperti nanti di semester 3 itu ada mata kuliah perencanaan pendidikan, ada pembiayaan pendidikan, ada juga tentang yang metodologi pendidikan pasti ada lah gitu ya. Kemudian ada juga tentang entrepreneurship contohnya. Itu semua adalah bagian-bagian dari mata kuliah yang bisa menjadi core bisnis dari profil lulusan yang ingin dicapai. Itu yang
Yang saya ingin sampaikan pada Anda supaya Anda tidak begitu canggung ketika mendengar kata manajemen strategik ataupun juga mata kuliah lain. Prinsipnya, di setiap mata kuliah yang disajikan, di situ kesempatan Anda belajar untuk bagaimana bisa melakukan riset yang boleh jadi ke depan akan bisa Anda pilih untuk tema riset dalam penelitian tesis Anda. Maka saran saya, pastikan Anda mendalami materi-materi tiap mata kuliah itu dengan sebaik-baiknya. Gitu. Nah, karena nanti saya pun di mata kuliah ini Anda akan melakukan riset lapangan dalam bentuk mini riset. Mini risetnya di satu sekolah atau di 2 sekolah, terserah Anda nanti. Yang nanti bahan dari riset Anda itu Anda bisa gunakan untuk menyelesaikan UTS dan bisa Anda selesaikan untuk UAS. Saya ulangi. Jadi ketika Anda melakukan riset lapangan sebelum UTS nih, ya, mungkin waktunya nanti bisa ketika Ramadan atau setelah Ramadan sedikit, ya. Dan nanti yang Anda harus lakukan adalah Anda menyusun artikelnya bisa dari sekarang untuk UTS dan juga untuk UAS. Sekarang kan bulan Maret ya, Maret. Maksimalnya terakhir April deh, artikelnya sudah selesai. Kemudian April itu sudah publish, sudah kirim artikel. Jadi nanti kita tunggu di bulan Juni atau Juli, kalau misalkan ada artikel yang sudah publish, itu pasti banyak yang jurnal-jurnal yang mempublish artikelnya di bulan-bulan Juni atau Juli. Gitu. Jadi saya berharap semuanya bisa menuntaskannya sampai dengan terakhir. Nanti dengan tugas yang seperti itu. Coba kita lihat, mungkin di antara Anda ada yang sudah paham tentang bagaimana cara untuk melakukan riset-riset tentang penelitian atau menulis artikel di jurnal dan lain-lain. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk menelaah lebih jauh tentang bagaimana agar riset Anda itu mudah dilakukan. Boleh dicatat, karena saya mungkin akan langsung secara oral saja menyampaikan ini pada Anda. Kalau nanti Anda tidak menulis sekarang, mungkin nanti video ya Pak, rekaman ini saya akan upload di YouTube, nanti silakan Anda buka kembali ya materinya. Yang pertama, ini mohon diingat, yang pertama, Anda tidak akan bisa melakukan riset apapun, tidak akan bisa menulis artikel apapun kalau Anda memang tidak melakukan penelitian. Jadi kalau boleh saya katakan begini, Anda menulis artikel di jurnal, itu hakikatnya adalah Anda menuliskan hasil riset Anda dan dipublikasikan. Gitu. Jadi kalau begitu, berarti Anda harus melakukan riset dulu. Nah, penelitian kalau dibagi dalam konteks tempat atau place, itu kan dibagi 2. Ada library research, ada yang field research. Kalau library research berarti Anda melakukan penelitian dalam bentuk kepustakaan. Bisa juga dalam penelitian yang dilakukan di kepustakaan ini bentuknya adalah SLR atau Systematic Literature Review. Nah, kalau yang field research atau yang penelitian lapangan, ini penelitian yang dilakukan oleh si peneliti, ada lokasi penelitian yang dituju. Ketika berbicara lokasi penelitian yang dituju, maka Anda harus ingat, pada posisi seperti ini, Anda berarti harus melakukan yang namanya studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan ini, menurut Suarsino Arikunto, Anda boleh baca dalam bukunya Prosedur Penelitian, di bab 6, itu ada, dia nulis bab khusus namanya studi pendahuluan. Dia disebutkan di situ bahwa ada 3 P yang ada dalam studi pendahuluan. Pertama adalah place, yang kedua adalah people atau person, yang ketiganya adalah paper. P yang pertama yaitu place, artinya tempat. Berarti Anda melakukan observasi lapangan. Observasi yang tujuannya adalah untuk melakukan penjajagan di lokasi sebelum Anda melakukan penelitian. Yang kedua adalah person atau paper. Maksudnya di situ Anda melakukan wawancara. Wawancara pun dilakukan dalam rangka penjajagan terhadap materi-materi yang dapat digunakan dalam riset sebagai bahan objek penelitian dalam riset. Siapa yang bisa diajak wawancara dalam konteks studi pendahuluan ini? Pertama,
bisa orang-orang yang ada di lokasi penelitian itu, artinya di lokasi penelitian Anda pun mencari persoalan ataupun juga menjajaki tentang kemungkinan ada masalah yang bisa diteliti. Yang kedua adalah expert atau ahli. Dalam hal ini mungkin dosen ataupun pengamat ataupun juga praktisi yang terlibat dalam persoalan yang Anda sedang kaji. Ya. Nah, ada yang ketiga yaitu paper. Kalau paper itu berarti kertas. Maksudnya Anda harus menjadikan dokumen, baik dokumen yang ada di lembaga pendidikan yang Anda akan teliti, atau dokumen hasil riset-riset orang yang terkait dengan tema penelitian Anda, itu Anda harus kaji. Sebagai apa? Sebagai cara Anda memastikan apakah riset Anda atau tema dari riset Anda itu bisa lanjut dilakukan penelitian atau tidak. Saya ulangi ya. Studi pendahuluan itu dengan 3P, ada place, ada person, ada people. Ada person atau people dan paper. Tujuannya studi pendahuluan adalah melakukan penjajakan dalam rangka memastikan apakah tema riset Anda itu bisa lanjut atau tidak dalam riset penelitian. Hal ini juga berlaku pada saat Anda melakukan tesis nanti. Pada saat Anda menyusun proposal, Anda pun harus melakukan studi pendahuluan. Bahkan di dalam latar belakangnya, kalau Anda menulis tesis, di situ harus terang benderang dituliskan bahwa Anda melakukan riset di lokasi itu. Pendahuluan ya, baik itu wawancara, observasi, ataupun juga studi dokumentasi. Nah, setelah Anda memiliki tema penelitian yang setelah Anda lakukan riset-riset terdahulu dengan wawancara, dengan observasi, dan lain-lain, dan ternyata di lokasi penelitian itu Anda diizinkan untuk melakukan riset, maka tahap berikutnya adalah Anda harus mempersiapkan instrumen penelitian. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh mahasiswa pada saat dia nyusun instrumen. Instrumen itu maksudnya gimana, Pak? Instrumen itu adalah alat yang Anda gunakan untuk Anda mengumpulkan data. Tetapi instrumen itu harus diselaraskan, harus relevan dengan rumusan masalah yang Anda kaji dalam riset Anda tersebut. Nanti saya akan berikan contoh ilustrasi, tapi bukan untuk di mata kuliah manajemen strategik, tapi di mata kuliah perencanaan pendidikan. Nanti saya akan berikan contohnya. Mungkin di akhir atau nanti di hari Sabtu saya sampaikan contohnya. Dan itu sebetulnya contohnya ini bisa Anda dapatkan dengan Anda membaca banyak referensi. Jadi intinya mah tetap kudu loba maca. Gitu. Nah, untuk mata kuliah manajemen strategik ini banyak sekali hal yang bisa Anda kaji dalam rangka meningkatkan posisi Anda memahami bagaimana melakukan riset. Itu. Saya berikan ilustrasi dengan memberikan gambaran sebuah tampilan paparan. Ini ya. Saya membuat sebuah catatan tentang bagaimana menulis artikel dengan mudah. Walaupun sebetulnya tidak ada yang mudah ya, semua juga sulit untuk orang yang tidak mengerjakan. Coba dilihat di sini. Saya ingin membawa Anda pada membuat tulisan itu dengan gaya yang lain. Bagaimana tulisan itu tidak semata-mata menulis, tapi memang ada ilmunya. Gitu. Menulis artikel dengan mudah. Dimulai dari judul. Nah, judul dulu nih. Judul itu harus mengandung minimal 3 hal. Nah, ini kalau Anda tidak memahami ini, pasti akan banyak yang keliru. Kalau Anda ingin diterima artikel Anda, tidak sembarangan bikin judul. Bahkan tidak sama antara judul skripsi, judul tesis, langsung dijadikan sebagai judul artikel. Itu beda lagi. Nggak bisa. Di sini ada metode, ada signifikansi, ada tujuan. Coba perhatikan baik-baik. Saya berikan contohnya nih. Metode, signifikansi, dan tujuan. Judul itu harus mengandung 3 ini. Nah, bagaimana memberikan contohnya? Contoh judulnya seperti ini nih. Digital marketing to improve marketing performance of SMEs in Bandung City. Digital marketing untuk peningkatan kinerja pemasaran UMKM di Kota Bandung. Yang warna biru muda ini metode. Metode itu maksudnya apa yang digunakan. Oh, digital marketing. Terus ada signifikansinya.
Signifikansinya itu adalah apakah meningkatkan, apakah menurunkan, apakah menguatkan, ataukah memberikan jangkauan yang lebih luas atau apapun. Pokoknya apa yang ingin dilakukan dengan metode itu. Kemudian bagian ketiga ada tujuan. Maksudnya objek yang dikenai dari metode dan signifikansi itu. Seperti di sini, digital marketing untuk meningkatkan kinerja pemasaran UMKM. Nah, yang ingin ditingkatkannya adalah kinerja pemasarannya. Nah, ini tujuannya. Ya. Saya berikan contoh di sini, contoh yang lain, judulnya adalah model perencanaan pembiayaan XXXX untuk meningkatkan mutu pendidikan di MA Liman X juga. Jadi kalau dilihat dari judulnya, kita sudah melihat judul itu mengandung ketiga hal ini. Ada metode, ada signifikansi, dan ada tujuan. Kalau dalam contoh signifikansi apa saja? Anda bisa lihat di sini. Untuk meningkatkan, untuk menguatkan, untuk mengembangkan, untuk penguatan, untuk memperkaya, untuk mengurangi. Mengurangi juga bisa. Ya. Untuk mempercepat, untuk mengefektifkan. Itu bisa saja. Atau bisa untuk, ini contoh lagi, untuk mengoptimalkan. Atau apapun. Kata-kata yang signifikan artinya sebetulnya apa sih yang diharapkan dari riset ini gitu. Nah, kemudian ketika berbicara yang tujuan, ini adalah yang bagian warna hijau ini. Contoh di sini marketing performance. Peningkatan apa? Oh, kinerja pemasaran. Lokasinya di mana? Tuh, tunjukkan di mana. Gitu. Seperti contoh dalam judul ini. Ini contoh bukan mata kuliah manajemen strategik ya, tapi di mata kuliah lain. Contohnya di mata kuliah tentang penerapan model pembelajaran. Penerapan model ADI untuk menghemat waktu dan sumber daya dalam pembelajaran PAI di SMP XXXX. Mengandung metode, mana metodenya? Model ADI, ini model ADI. Maksudnya dari mulai penerapan ya, di sini nih. Kemudian, tujuannya apa? Pembelajaran PAI di sini. Signifikansinya apa? Penghematan waktu dan sumber daya. Penulisan tujuan, metode, dan signifikansi ini bisa diutak-atik ya. Bisa signifikansinya di depan, metodenya di tengah, tujuannya di belakang, atau seperti apa, terserah. Yang penting tiga unsur ini ada dalam sebuah judul artikel. Gitu. Nih. Contoh nih, kalau boleh saya tunjukkan beberapa contoh yang ada di ini ya, di artikel-artikel yang sudah publish. Strategi manajemen di madrasah. Coba Anda lihat judul-judulnya. Di sini itu lihat. Manajemen strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah ibtidaiyah. Manajemen strategiknya itu metode. Signifikansinya dalam meningkatkan. Kemudian apa? Tujuannya adalah mutu pendidikan. Objeknya, tujuannya itu ada di situ. Jadi judul ini sudah memiliki unsur tiga tadi. Makanya bisa dilihat, oh enakin dibaca karena memang tahu menggunakan model apa atau menggunakan apa untuk meningkatkan atau untuk apa dalam rangka apa. Nah itu ketahuan tuh dari struktur judulnya saja. Jadi nanti Anda tidak kemana-mana membahas tentang itu. Ya. Ini juga tuh sama. Manajemen strategi kepala madrasah dalam peningkatan mutu lembaga pendidikan. Tuh. Jadi Anda bisa lihat sendiri dari struktur judulnya itu sudah mengandung tiga tadi. Mengandung apa? Metode, signifikansi, dan tujuan. Ya. Nah, manajemen strategi pemasaran pendidikan berbasis media sosial. Ini tidak mengandung ini. Tidak mengandung. Ya. Dari judul ini tidak mengandung. Kalau ini lihat, implementasi analisis SWOT pada manajemen strategik dalam perencanaan peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Sanawiyah Nurul Islam. Kalau ini ada nih, ada. Peningkatan mutu pendidikan, tapi dalam perencanaannya. Di sini metodenya, di sini signifikansinya perencanaan pendidikan yang akan ditingkatkan atau tujuannya adalah di mutu pendidikan. Jadi terkait dengan hal tadi, yang metode signifikasi dan tujuan itu sudah ada di dalamnya.
Gitu. Kemudian ada lagi di sini implementasi strategi kepala madrasah untuk menghadapi era revolusi. Nah, kalau ini tidak ada signifikansinya, tapi langsung paling untuk menghadapi itu tidak disebut signifikans ya. Kalau hanya untuk menghadapi kan eh, ya berhadapan aja, paling kesiapan dalam menghadapi. Kalau untuk mempersiapkan diri sih masih bisa bisa ditolerir, tapi kalau hanya untuk menghadapi itu tidak masuk kategori itu. Seperti ini, manajemen strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini sudah masuk kategori ada metode, ada signifikansi dan tujuan. Gitu. Kalau ini hanya deskriptif biasa nih, langkah-langkah manajemen strategik di lembaga pendidikan Islam ini hanya bentuk sederhana saja. Kita lihat yang lainnya. Manajemen strategik lembaga pendidikan Islam dalam meningkatkan mutu pendidikan, studi kasus di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Gondang bla 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 bla. Ini sudah mengandung 3 yang tadi. Ini juga sama, ini juga sama nih. Dalam pengembangannya adalah signifikansinya. Jadi sebuah judul riset itu harus ada signifikansinya. Jadi jangan judulnya biasa gitu. Tapi what do you want to do with that? Apa yang kamu inginkan dengan itu? Seperti ini, manajemen strategi kepala madrasah dalam menciptakan budaya religius. Nah, itu kan udah ketahuan banget tuh dalam rangka apa di situ. Kemudian ada lagi implementasi perencanaan strategik untuk peningkatan mutu pendidikan. Ini rata-rata ngomongin mutu pendidikan terus. Walaupun ini di lembaga pendidikan yang mungkin sebetulnya tidak sebatas ingin meningkatkan. Ya. Kadang-kadang riset-risetnya biasa-biasa saja. Ada lagi implementasi manajemen strategik pada program school improvement di MTS Makomah Mahmuda. Contohnya begitu. Ada lagi, ini juga sama, masih peningkatan mutu pendidikan. Kita lihat halaman 3-nya. Manajemen strategi keunggulan madrasah, ini biasa saja, deskriptif. Ini manajemen strategi dalam penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter. Nah, ini ada nih, ada penyelenggaraan pendidikan penguatan karakternya. Lalu di sini juga ada, kalau ini enggak nih, manajemen strategi implementasi nilai-nilai pendidikan multikultural di madrasah. Ini deskripsi biasa, ya. Kemudian di sini ada manajemen strategi dalam peningkatan mutu pendidikan. Nah, ini kalau ini ada nih. Tuh. Kalau Anda lihat, tema-temanya tidak jauh berbeda yang begini. Maka, Anda harus memiliki insight lain dalam, atau wawasan lain dalam rangka membuat sebuah artikel itu untuk tugas di mata kuliah ini. Lihat nih, manajemen strategi Kementerian Agama Kabupaten Serang dalam pengembangan madrasah. Ini sudah mengandung 3 tadi. Ada metode, ada signifikans, ada tujuan. Sudah kelihatan. Nah, manajemen strategik dalam pengembangan budaya akademik madrasah mu'alimin. Saya menduga, ini saya menduga, baru menduga ya. Biasanya karena lemahnya bacaan dari peneliti, mengakibatkan dia mengarah penulisan risetnya itu pada hal-hal yang sifatnya biasa. Makanya tidak menemukan hal yang baru gitu maksudnya. Nah, saya ingin mengajak Anda masuk ke hal yang sifatnya bisa dimanfaatkan oleh Anda dalam melakukan riset. Ada yang sudah pernah mendengar istilah IASP? Ada yang sudah dengar? IASP? IASP itu instrumen akreditasi satuan pendidikan. Instrumen yang digunakan oleh Ban SM dalam melakukan akreditasi terhadap sekolah atau madrasah. Ini kalau para kepala sekolah pasti pernah tahu itu. Nah, saya ingin kita akan gunakan instrumen-instrumen itu untuk mengukur itu. Dengan catatan nanti menggunakan IASP-nya saja. Tapi di bagian peningkatan manajemen sekolah. Saya ajak Anda untuk masuk ke materi ini, ke materi IASP-nya. Karena ini bagian yang menarik dan belum banyak yang dikaji. Kalaupun ada, tidak banyak. Oke. Sini ya. Nah, ada IASP.
Anda bisa download di internet atau nanti saya kirimkan file ini juga sekalian nanti saya kirim di grup yang tadi ya, di Zoom yang tadi nih. Saya kirimkan deh. Ada MI, ada MTS, ada pedomannya juga, ada SMA. Nah ini nih, 3 ini aja nih. Saya kirimkan di grup tadi. Sini ya. Oke, saya sudah drop ininya apa? Nah, ini. Contoh nih, saya mau ngambil khusus SMP dulu deh. SMP ya. Karena SMP dengan SD itu sama, yang beda itu nanti antara SMA dan SMK itu beda. Saya mau ambil contoh untuk MTS dulu deh SMP. Kalau ada yang belum pernah tahu, berarti sekarang baru tahu. Kalau yang sudah pernah, berarti menguatkan. Oke. Dalam ISP ini, itu ada 4 komponen yang dijadikan sebagai bahan melakukan penilaian. Saya kembali lagi ke bagian SD dulu ya, karena ini awalnya dari SD. Draft YSPA pedoman. Ini yang dipakai terakhir. Oh, ya. Hmm. Nah, ini. Saya pakai yang dulu ini dulu deh. Hmm. Oke. Nah, ini komponen manajemen sekolah. Jadi fokusnya di bagian manajemen sekolah. Jadi setiap instrumen akreditasi itu pasti ada komponen manajemen sekolah. Di samping mutu lulusan, proses pembelajaran itu selain daripada itu semua. Coba Anda lihat ini. Nah, ini maksud saya Anda mencoba untuk menjadi problem solver walaupun bagian yang kecil sekalipun yaitu manajemen sekolah. Artinya kalau dalam akreditasi 4 bagian besar yang dijadikan sebagai bahan research ya, bahan-bahan akreditasi, tapi untuk Anda saya akan fokuskan pada manajemen sekolahnya. Karena manajemen strategik pada akhirnya bicara di situ. Coba lihat di sini. Yuk, Bapak. Ketika bicara manajemen sekolah, maka di sini ada nomor 20 untuk ini untuk SD ya. Untuk SD apa SMP? SMP, sorry. Ini untuk SMP. Jadi ini pun bisa Anda gunakan dalam rangka Anda membantu sekolah suatu saat jika mereka membutuhkan bantuan Anda dalam melakukan akreditasi. Minimal mengumpulkan bukti-bukti fisiknya. Ya. Coba dilihat di sini. Komponen manajemen sekolah ada nomor 20 butir inti, pencapaian visi dan misi. Di sini ada pertanyaan nih. Sekolah atau madrasah mengembangkan, menjabarkan, menyosialisasikan, dan mengimplementasikan visi dan misi dan tujuan sekolah. Dari satu butir ini bisa jadi satu artikel. Percaya atau tidak? Itu saya sudah pernah terapkan ke mahasiswa setahun yang lalu ketika menjelaskan ini. Jadi Anda fokus untuk nomor ini saja, tapi lakukan tahapan-tahapannya. Seperti ini nih, lihat. Dia akan mendapatkan nilai dengan level 4 jika melakukan ini. Tapi dia akan mendapatkan nilai dengan level 1 kalau hanya ini. Ini adalah level-level capaian dari kinerja yang dilakukan oleh sekolah. Asesor itu akan menilai, memberikan nilai tertingginya kalau misalkan dia ada di level 4. Nah, untuk mengukur
sekolah atau madrasah mengembangkan, menjabarkan, mensosialisasikan, dan mengimplementasikan visi dan misi, maka indikator ini harus terjawab nih. Mengimplementasikan visi, misi, dan tujuan, dan melibatkan seluruh komponen. Kalau ini akan kita relevansikan dengan manajemen strategi, pertanyaannya, Pak, apakah ini masuk pada kategori pencapaian yang ada dalam manajemen strategi? Ya, bicara visi misi itu bicara manajemen strategi. Tidak mungkin bicara tidak berbicara visi dan misi jika ngomongin manajemen strategi. Nah, karena Anda akan saya ajak untuk menggunakan instrumen ini, jadi artinya Anda tidak akan capek untuk mencari instrumen karena Anda menggunakan instrumen yang ada dalam IASP ini. Nah, ini. Visi itu apa sih? Ini. Indikator nih, ini penjelasannya ya. Petunjuk teknis pengisian instrumen. Kemudian di sini ada pembuktian kinerjanya, menelaah dokumen perencanaan sekolah, proses penyusunannya, media sosialisasi, evaluasi dan pencapaian visi dan misi, tujuan dan perencanaan. Ini pembuktian kinerja Anda nih kalau misalkan melakukan riset. Yang kedua, melakukan wawancara terhadap kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa tentang proses penyusunan dan implementasi visi, misi, tujuan sekolah atau madrasah. Ini yang harus Anda kaji dari sisi dokumennya. Lakukan telaah dokumen terkait proses penyusunan dan implementasi visi, misi, tujuan, dan rencana sekolah. Di sini ada visi, misi, dan tujuan sekolah. Bagaimana telaah Anda terhadap dokumen ini? Ada atau tidak? Jelaskan di sini diurai. Dokumen atau notulen proses penyusunannya ada atau tidak? Jadi nanti Anda secara jujur bisa mengatakan, oh pantas sekolah ini tuh gak bisa capai target. Kenapa? Lah visi misinya juga nggak ada yang nyusun kok. Nggak ada juga prosesnya. Terus kenapa akreditasi kok selalu bagus nilainya? Ya karena semua bentuknya diada-adain kan gitu maksudnya. Kan jadi ketemu tuh. Oh pantas ya. Sekolah itu begitu ya karena begini. Gitu. Nama dokumen, Anda telah lagi dokumen yang ketiga. Rencana kerja sekolah, rencana kerja tahunan, rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Deskripsikan di sini terkait dengan ini. Dokumen sosialisasi visi, misi, dan tujuan sekolah. Tuliskan di sini deskripsi hasilnya seperti apa. Dan ini pasti akan panjang ke bawah tuh penjelasan. Dokumen hasil evaluasi tahunan, pencapaian visi, misi, tujuan, dan rencana sekolah. Ada nggak kegiatan yang terkait dengan evaluasi dari pencapaian tahun lalu contoh? Ini bicara manajemen tuh ngomongin perencanaan. Dan dimulai dari kata-kata. Dan ini bisa dilanjutkan sampai dengan berapapun terserah. Yang penting dokumennya ada. Yang dimiliki oleh madrasah atau dimiliki oleh sekolah. Itu dokumen. Oke, dari dokumen. Jadi kalau dalam riset, Anda sedang menggunakan model studi dokumen. Ada yang kedua, menggunakan wawancara. Nah ini wawancara yang menarik nih. Dalam penelitian kualitatif, wawancara itu adalah alat pengumpul data utama. Ya. Pertanyaannya sudah disiapkan. Artinya aspek yang ditanyakannya sudah ada. Anda tinggal bertanya kepada kepala sekolah atau wakaseknya, bertanya kepada guru, bertanya kepada tenaga kependidikan, bertanya kepada komite sekolah atau orang tua siswa, bertanya kepada siswa yang terkait dengan ini. Nanti bisa Anda temukan hasilnya apakah relate atau tidak. Sama atau tidak. Kalau tidak ada yang sama atau ada yang beda, Anda bisa tentukan. Ini sebetulnya di sekolah ini dilakukan nggak sih prosesnya? Contoh nih. Aspek yang ditanyakan adalah sejauh mana keterlibatan Anda dalam proses penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah. Anda tanyakan kepada kepala sekolah, oh saya melakukan penyusunan proses visi, misi. Saya melibatkan guru-guru, kata kepala sekolah. Nanyalah kepada gurunya. Bapak Ibu, contoh ada dua orang yang ditanya di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Ibu, Bapak, apakah Bapak pernah sekolah ini mengadakan kegiatan penyusunan visi misi? Ibu pernah jadi peserta dalam rapat? Tahu jawabannya, nggak pernah tuh. Tahun ajaran baru nggak pernah nyusun apa-apa, biasa aja pas sekolah aja dapat surat tugas selesai. Nah kan, berarti apa yang dia sampaikan dengan yang disampaikan kepala sekolah beda.
Tanya lagi kepada tenaga kependidikan dengan tema yang sama. Tanya juga dengan komite sekolah. Pertanyaannya apa, bagaimana jawabannya, dan seterusnya. Dari sini bisa ketemu. Kalau jawabannya sama, berarti memang benar-benar dilakukan. Kalau tidak, ya tidak. Itu kalau dalam penelitian, namanya mencari keabsahan data dengan melakukan triangulasi sumber. Nah, ini kalau Anda menerapkan ini, Anda sudah menjajaki dengan proses itu. Gitu. Kemudian pertanyaan kedua ini, 3 ini, 4 ini. Yang kelima dan seterusnya bisa ditambah. Dan Anda silahkan jawab di sini. Nah, lalu setelah itu simpulkan penilaiannya. Bagaimana dengan dokumen-dokumennya? Relevan atau tidak? Dengan wawancara hasilnya seperti apa? Dan nanti indikatornya dari level mana? Anda bertugas. Jadi gini, Anda seperti hanya seorang asesor melakukan telaah dokumen, melakukan wawancara hanya untuk satu nomor dulu saja. Contoh tentang ini nih. Tentang visi misi. Ini nanti kalau misalkan Anda gunakan dalam penyusunan artikel bisa jadi gini nih. Ini di blog ya, set di blog. Kemudian Anda masukkan ke Word. Contoh ya, contoh nih. Set. Pencapaian visi misi. Kemudian kalau untuk sebagai pembanding, apakah Anda itu bisa kebingungan? Pak, saya masih bingung menyusunnya seperti apa. Coba Anda tulis di sini. Instrumen akreditasi ASP 2020. Sudah ada beberapa orang yang melakukan riset-riset itu. Coba lihat tuh. Tuh. Tapi pertanyaannya ada yang nggak terkait visi misi? Dan tulis lagi di sini. Visi dan misi. Pencapaian visi dan misi dalam instrumen pada. Ada nggak? Nah, kalau tidak ada berarti bisa di apa? Bisa digunakan. Ini ada visi misi. Coba tidak pakai kata pencapaian, hanya visi misi. Tuh. Oke, ini belum banyak nih. Ini banyak sekali yang bisa digunakan oleh riset-riset Anda. Tuh. Bisa jadi judulnya kayak gini nih. Tuh, tuh lihat judul-judulnya. Tuh. Itu baru satu, Pak. Baru tentang visi misi. Komponen manajemen sekolah itu ada yang kedua yang akan dijelaskan di sini. Tuh. Kompetensi supervisi kepala sekolah atau madrasah. Oh, baik. Tapi menggunakan instrumennya, instrumen IASP. Seperti ini. Tuh. Ini definisinya ada, pembuktiannya ada, dokumen-dokumennya Anda juga telah isi dan deskripsinya. Ini ditulis ya secara naratif. Terus naratif. Hasil temuan Anda terkait dengan program yang ada di sini. Terus wawancara. Tuh wawancaranya bagaimana hasilnya. Lalu dari hasil wawancara dan dokumen tadi, Anda tuangkan jadi temuan penelitian. Yang temuan ini kemudian Anda jadikan sebagai bahan Anda dalam mendiskusikan penelitian itu menjadi sebuah pembahasan. Nomor 2 tuh. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah atau madrasah. Tuh. Rumusan pertanyaannya ini. Di sini ada pengertian definisi-definisinya. Di sini pembuktian kinerja yang harus dilakukan oleh Anda dalam proses ini, menelaah dokumen. Apakah dokumennya ada atau tidak, ini kan harus ditelaah juga. Gitu. Jadi artinya kalau Anda melakukan apa yang terdapat di dalam IASP ini, paling tidak
Anda sedang membantu sekolah atau madrasah tersebut dalam menyiapkan dirinya dalam menghadapi akreditasi untuk bagian manajemen sekolah. Gitu. Ini lihat dokumennya tuh, deskripsinya. Ini petunjuk observasinya. Di sini sudah ada. Ada lagi budaya sekolah. Ini masuk dalam kategori manajemen sekolah, Pak. Dan ini masuk dalam kategori manajemen strategi. Gitu. Penjelasannya tuh. Ini dalam rangka penugasan untuk UTS dan juga UAS. Jadi penelitian ke lapangan 1 kali, tapi Anda bisa jadikan itu bisa berkali-kali, bisa menjadi beberapa artikel. Makanya mungkin nanti jika jika di hari Sabtu besok lusa saya menyampaikan materi, saya sudah akan menyiapkan pada Anda tiap orang dengan materi apa saja, maka dari mulai sekarang Anda tentukan sekolah mana yang Anda akan jadikan sebagai tempat riset Anda. 1 saja atau 2 boleh. Kalau bisa sih jangan 1 lah, 2. Jadi nanti ke lapangannya Anda 1 kali, tetapi Anda bisa jadikan hasil dari mini riset itu untuk 2 tugas UTS dan UAS itu. Oke. Jadi Anda melakukan telah dokumen, ada observasinya juga, ada wawancaranya juga. Termasuk bagian-bagian ini. Ada budaya inti sekolah atau madrasah nomor 24. Ada juga pelibatan masyarakat. Ini manajemen strategik semua ini. Kemudian ada tentang pengelolaan kurikulum terkait dengan apa ini? Pengembangan implementasinya. Pengelolaan guru dan tenaga kependidikan. Kemudian pengelolaan guru dan tenaga kependidikan juga ini ada. Kemudian ada pengelolaan sarana dan prasarana. Pengelolaannya. Tuh. Punya nggak yang beginian sekolah? Ini kalau sekolahnya, nah makanya mungkin kalau saya boleh sarankan ya, sekolahnya jangan sekolah swasta yang Anda teliti, tapi negeri. Kalau misalkan MI, MIN. Jadi, tapi lembaga pendidikannya lembaga pendidikan Islam ya. MI, MTS, MA. Pak, kalau RA boleh nggak? Ya terserah lah. Tapi kalau saya sih nggak recommended. Sebab kalau RA itu jarang yang negeri. Kalau MI ada MIN, MTSN, ada MAN. Pak, kalau ada sekolah atau ada madrasah swasta, tapi kualitasnya bagus, Pak. Boleh nggak? Silahkan. Contoh kalau di daerah mana tuh? Kuningan, itu ada Husnul Khotimah contohnya. Nah itu kan sudah terkenal tuh. Atau di Bandung itu ada madrasah Assalam contohnya. Itu kan sudah bagus lah, sudah terkenal. Atau ada Al-Basyariyah juga yang memang sudah qualified gitu ya. Dari sisi akreditasinya minimal A. Jangan yang lain, harus A yang Anda telah. Sebab apa? Kalau yang akreditasinya B dan C, itu memang mungkin secara administratif ada yang kurang-kurangnya gitu maksudnya. Dan kita juga mencoba untuk bagaimana best practice dari sekolah itu dalam menerapkan hal ini semua. Termasuk kalau belum ada yang sesuai dengan ini, berarti perlu dilakukan perbaikan. Tuh, pengelolaan pembiayaan. Ini sudah aplikatif, Pak. Jadi yang saya harapkan itu manajemen strategiknya, manajemen yang aplikatif untuk soal UTS dan UAS. Gitu. Pak, mana dan mana, nanti mungkin saya coba tentukan sajalah sesuai dengan yang ada. Nanti Anda tinggal melakukan apa dan bagaimananya, saya tunjukkan saja berdasarkan bukti-buktinya. Gitu. Ya. Mudah-mudahan hari Sabtu selesai lah. Saya coba otak-atik dulu. Nanti tiap orang judulnya sudah ditetapkan dari awal. Ini untuk bahannya dulu melakukan risetnya. Karena kalau Anda melakukan penulisan artikel tapi tidak ada bukti-bukti ini, saya pandang Anda tidak melakukan riset. Karena boleh jadi Anda bisa copy paste. Dan saya bisa tunjukkan pada Anda, ada artikel mahasiswa dikirim kepada saya untuk tugas UTS, ternyata setelah cek similarity, itu hasilnya 80%. Anda jangan coba main-main dengan saya terkait dengan similarity. Kenapa?
karena saya punya punya akun untuk mendeteksi tentang similarity dengan apa ya, dengan presisi gitu, dengan tepat. Ini akun Turnitin yang saya miliki dari kantor di Jakarta, yang bisa digunakan untuk menelaah tentang hasil pekerjaan mahasiswa. Tuh, 83%. Ini gimana ceritanya? Artikel mahasiswa untuk UTS 83%. Kalau bukan Kopas. Tuh, dari mulainya ketahuan sekali tuh. Tuh. Ini mah Kopas semua ini. Nggak ada yang diparafrase. Tuh, gimana? Beres tugasnya. Tapi dia tidak riset ke lapangan. Dia cuma kopas-kopas aja, ya ketemu juga. Jadi maksud saya, Anda lakukan saja risetnya, nanti buktinya juga ditunjukkan. Secara digital dikirimkan ke email saya, atau dikirimkan Google Drive-nya nanti, untuk saya deteksi satu persatu. Tuh, lihat. 82%, 66% ini gimana ceritanya ini? Kopas semua ini hasil risetnya. Jadi di mata kuliah pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan pada sekolah untuk efektif peningkatan mutu pendidikan. Ini kopas semua, tapi gimana? Coba yang kedeteksi lah. Tuh, dari mana? No, dari sini nih. Jurnal An-Nur. Tuh. Ini juga sama dideteksi. Muncul lagi. Dari mana? Tuh. Kopas semua, gimana? Oh, mahasiswa magister harus jadi peneliti, malah jadi tukang kopas, gimana? Bagaimana caranya supaya terhindar dari kopas? Ya, lakukan parafrase. Gimana cara lakukan parafrase? Banyak sekarang AI yang bisa memparafrase. Contohnya ChatGPT bisa tuh lakukan parafrase. Gitu. Ya. Tuh lihat. Karena saya memang pengelola jurnal, saya selalu membaca artikel, jadi saya bisa membedakan mana yang ini dia sesuai dengan ininya atau tidak. Kamu bang. Itu baru gambaran tentang tugas yang terkait dengan UTS dan UAS terkait dengan eh, instrumen yang harus Anda jadikan bahan mini riset. Jadi intinya begini, Anda harus melakukan mini riset dulu, baru setelah itu Anda bisa melakukan penulisan artikel. Jadi kalau misalkan Anda tidak melakukan risetnya, Anda tidak ada bukti fisik ke lapangannya, berarti Anda tidak sedang melakukan penelitian, bahkan tidak sedang menulis artikel. Gitu. Jadi jangan gini, Anda nggak kemana-mana, nggak ke lapangan, datang ngarang sendiri, semua copy paste, nah itu pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Ya. Oke, saya kasih sesi pertanyaan untuk 5 menit terakhir nih. Sekarang udah pukul 22, mau pukul 22, mungkin kita perlu batasi sampai dengan pukul 22 saja ya. Setuju ya? Atau ada yang mau lebih? Janganlah, pasti nggak mau lah. Ya. Oke, ada yang mau komentar dulu boleh? Saya Bapak Atep Oke. Rizhan dari kelas A Nonreg. Mohon maaf Ya. kameranya Pak mati Pak. Kenapa? Eh, Gangguan teknis Bapak. Sudah dicoba-coba cuma belum aktif. Ini mau mengomentari yang barusan Bapak. Alhamdulillah pemaparannya dapat dipahami Pak. Hmm? Alhamdulillah Pak. Terima kasih Ya. banyak. Kemudian yang tadi ya manajemen strategik yang aplikatif Pak. Hmm? Saya memerlukan yang dari tadi yang IASP yang tadi Pak, yang MTS SMP Pak. Mohon dikirim Bapak. Udah di link yang tadi saya kirim itu sudah dikirim semua. Oh iya ya Dan Bapak. di sini sudah Terima dikirim. kasih banyak. Ada ISP semua udah terkirim. Ya, ya terima kasih banyak Pak. Insya Allah saya pengen penelitiannya mungkin dari situ Pak, aplikatifnya. Insya Allah. Oke, siap. Cukup Pak. Sekian terima kasih. Oke, ada lagi? Mungkin ada yang komentar dulu lah. Ini oh baru satu ya ISP-nya ya. Bentar, saya masukin lagi nih. ISP 1, baru sekarang dulu.
Yuk, ada lagi silakan. Izin Pak, Yuk, mangga. Bapak mau memastikan berarti untuk perkuliahan kita hari Sabtu ini yang utamanya adalah judul dan estimasi lokasi untuk riset atau penelitian begitu ya Pak ya? Ya, jadi saya akan menyampaikan kepada Anda. Jadi mungkin gini, saya akan menyusun judulnya dari saya. Udah gitu aja deh. Judulnya dari saya, lokasinya juga saya yang tentukan, maksudnya SD, SMP, SMA-nya. Kalau Anda mau konfirmasi, Pak, saya nggak mau di SD tapi mau di MTS, boleh. Nanti kita robah-robah saja, gampang lah. Tapi yang pasti Anda menggunakan instrumen yang tadi saya jelaskan di ISP tadi sebagai risetnya. Jadi nanti Anda kumpulkan bahannya, itu yang Anda olah, Anda telaah, dan seterusnya. Untuk menjadikan artikel ini. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Boleh? Saya mau nanya dulu nih. Ini teman-teman sudah ada yang pernah tahu tentang instrumen akreditasi satuan pendidikan atau yang tadi ISP? Saya belum Belum, Pak, pernah tahu, belum. Bapak. Pak. Atau yang Sudah Pak. di sekolah ada Sudah ya? Pak. Sudah tahu ya? Oke. Iya, sudah Pak. Oke. Ini yang sudah pernah nggak di tim akreditasi di sekolahnya? Baru tahun kemarin Pak, Baru tahun akreditasi kemarin. terakhir. Oke. Gimana rasanya jadi tim akreditasi? Masya Allah Pak, luar biasa. Nggak tidur selama 2 minggu. Itu kenapa nggak tidur? Padahal segala sesuatunya kan bisa direncanakan, bisa diatur. Tapi memang begitulah kondisinya. Ini problem rata-rata tiap sekolah itu begitu terus. Jadi makanya kalau Anda jadi magister apa ya, magister pendidikan, ya jangan, Anda harus bisa olah itu, jangan sampai kejadian begitu gitu. Yuk kita belajar tentang instrumennya, yuk kita belajar bagaimana mengumpulkan evidence-nya gitu, supaya nanti sekolah juga nggak terlalu banyak keluar biaya agar efektif efisien gitu. Harapan saya keberadaan Anda kuliah di S2 MPI ini ya sedikit banyaknya harus bisa mewarnai tempat Anda belajar, jangan sampai menambah beban dan meningkatkan jumlah pengeluaran, kan begitu ya. Oke. Kalau untuk hari Sabtu ini mata kuliah yang kedua dan ke-1 di kelas selain B dan A dan B itu tetap masuk ya? Maksudnya masuk online atau offline gitu? Kalau untuk entrepreneur itu offline, Pak. Oh, Ba'da zuhur. oh iya iya. Oh berarti Anda ke kampus ya? Oh ya silakan ke kampus. Berarti untuk jam pertama itu kelas A dulu ya? Iya, Bapak. Oke. Kelas A. Kelas A jam pertama, jam kedua, kemudian jam ketiga keempat mungkin kelas B ya. Oke, kita ikuti aja jadwalnya lah. Kalau enaknya sih digabung begini dulu, nanti saya satu kali bread semua selesai. Kalau boleh, maksudnya biar apa? Biar efektif efisien aja tadinya mah. Gitu. Tapi kalau Sabtu sekarang nanti saya cari apa? Cari waktu yang pas. Sabtu ini kalau sudah oke, nanti saya kirimkan filenya untuk Anda pelajari untuk bagian-bagian yang Anda harus jadikan UTS dan UAS. Gitu. Termasuk nanti saya akan tunjukkan pada Anda jurnal mana saja yang bisa Anda masuki. Gitu. Dan saya tunjukkan jurnalnya sekalian. Tiap orangnya jurnalnya mana, itu namanya gimana. Wah, pokoknya diatur sedemikian rupa lah. Pokoknya Anda tinggal tentukan sekolahnya dari mulai sekarang mana. Pastikan sekolahnya itu jangan sampai ada 2 orang yang di situ gitu. Jadi sekolahnya beda-beda gitu maksudnya. Jangan contoh si A dan si B sekolahnya -1 contohnya, kan kayak nggak ada sekolah lain gitu maksudnya. Ya. Tapi basicnya harus manajemen, pendidikan Islam ya, lembaga pendidikan Islam. MIN, MTSN, atau MAN. Memang jumlahnya nggak banyak, sedikit. Tapi kalau ada tempatnya tidak satu, contoh kan ada yang di Karawang, ada yang rumahnya di mana? Di Sumedang atau di mana, kan bisa di situ aja, nggak di Bandung semua. Karena kalau di Bandung kan kebayang, MAN cuma 2, MTSN juga cuma dari berapa? 2 apa 3? Ya. Kemudian MIN juga ada berapa? Sedikit deh. Nah, makanya cari tempat lain. Gitu. Ya. Oke, sudah pukul 22 lebih 1 menit.
Ini video akan saya online kan di YouTube. Nanti silakan kalau ada yang mau menonton lagi untuk menguatkan ya silakan. Ya, tolong PJ-nya bantu saya untuk ngabsen dan langsung laporkan di grup yang hadir siapa, yang Ya, tidak hadir siapa. Dan hari Sabtu ya nanti Pak. ya secara Zoom. Oke. Terima kasih. Tidak ada lagi tanggapannya? Oke, terima kasih. Tidak ada yang menjawab berarti sukutul apa? Sukutul ila isyaratiha lah gitu ya. Jadi diamnya adalah syarat setuju. Ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.